Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu pada hari Minggu ini. Kita berbakti, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau minta pertolongan daripada Tuhan untuk menyertai kita selama kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya minta saudara George untuk membuka kebaktian kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pada hari Minggu ini kita bisa datang ke rumah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau juga mimpin acara ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kau juga mimpin Pastor Jonas yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa berbicara kepada kita masing-masing, dan terus untuk melakukannya. Tuhan, dengar doa seru kami ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya saudara, sudah siap untuk datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan sujud di altarnya. Kita akan datang kepada Tuhan dalam suatu pujian. Sujud di altarnya.
kehadiran Tuhan juga di tengah-tengah kita, baik di rumah maupun di sini. Tuhan pasti melihat kita dan Tuhan mendengarkan segala sembah kita. Kita akan lanjutkan dengan pujian kedua, Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Kenapa saudara? Kita banyak menghadapi tantangan, pertanyaan, dan bermacam-macam berita, tetapi kita punya track yang utama. Saudara masih ingat, tujuan kita yang utama adalah kepada Tuhan. Kita mempunyai track kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak akan ke kanan ataupun tidak akan ke kiri, tapi kita menuju kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu lakukan semua dengan Tuhan. Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya punya rencana. Apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat, tapi itu lakukan semua
Satu hal yang kita rindukan, di mana saudara? Di dalam berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan belajar dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Saya mengundang Bapak Ibu dan kita sekalian membuka firman Tuhan. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membacanya, menyimpannya di dalam hati, dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada di dalam masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang berat yang kita harus lewati, di mana kita semua menghadapi wabah atau pandemi yang menyerang atau yang sampai ke seluruh dunia. Virus corona yang merajalela. Dan saya tidak tahu bagaimana kondisi hati kita sekalian hari-hari ini. Bagaimana kita menghadapinya? Mungkin kita sedang sedih hari-hari ini karena kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang bimbang, ragu, khawatir oleh karena harga-harga yang melambung, oleh karena situasi ekonomi yang sulit. Beras mungkin sudah menipis, 9 bahan pokok mungkin sudah berkurang. Kalau 9 bahan pokok itu namanya sembako. Kalau kurang 1 namanya delbako, 8 bahan pokok. Kalau kurang 2 namanya tubako, 7 bahan pokok. Dan terus dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin bukan 9 bahan pokok yang kita miliki. 1 bahan pokok pun mungkin kita tidak punya. Atau mungkin ada di antara kita yang setiap hari bimbang, gelisah hati, melihat korban COVID-19 terus merajalela. Bahkan yang berguguran banyak sekali. Mungkin ada anggota keluarga kita atau mungkin saudara kita jauh yang menjadi korban dari virus corona ini. Dan olehnya mungkin kita pun juga punya rasa takut. Bahkan rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Kita merasa lesu, kita tidak mau melakukan apa-apa, hidup rasanya tanpa gairah. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini berjudul Sikap Hati di Masa Pandemi. Situasi yang dihadapi Rasul Paulus mungkin tidak sama persis dengan yang kita hadapi.
Namun kita semua tahu bahwa Rasul Paulus sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Oleh karena dia sedang berada di dalam penjara, dan surat Filipi adalah salah satu surat yang ditujukan kepada jemaat yang olehnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat kepada jemaat di Filipi ini nadanya nada sukacita. Dan surat bernada sukacita ini bukan surat yang ditulis dari tempat yang nyaman. Bukan ditulis dari tempat di mana kita bisa selfie-selfie seenaknya. Surat ini ditulis dari dalam penjara. Paulus sedang menantikan hukumannya, sedang menantikan bagaimana kelanjutannya. Namun Paulus tidak berkata, tolong dong doain saya lagi susah nih. Tolong dong doain saya biar saya sehat ya. Tolong dong doain saya, ya salam sehat dan sukses selalu. Tolong dong doain saya biar saya bebas dari penjara nih. Tolong dong, please, 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 please. Bukan itu yang dinadakan oleh Rasul Paulus. Tetapi justru berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Dan kata bersukacita ini diulang-ulang di dalam surat Filipi. Pertanyaannya, kok bisa ya? Orang dari dalam penjara, kok malah nadanya mengajak kita bersukacita? Nampaknya ada satu hal yang membuat Rasul Paulus merasakan damai sejahtera. Dan hal itu pun seharusnya juga menjadi bagian milik kita yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus pernah bersabda, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang olehnya Rasul Paulus juga menulis di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Dan indah sekali apabila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Badai corona boleh melanda, tapi tetap ada damai, tetap ada sukacita di dalam hati kita. Mungkin Anda berkata, itu mah gampang bicara. Itu mah hanya ilusi. Ngomong gampang. Tetapi sesungguhnya yang sedang berbicara kepada Anda dan saya hari ini adalah orang yang dipakai Roh Kudus, yang diilhami oleh Roh Kudus, yang olehnya berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Orang ini nyawanya terancam. Hidupnya ada dalam bahaya. Masa depannya tidak pasti. Tapi dia memiliki sikap hati yang benar. Sehingga olehnya dia berani berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan tadi di dalam ayat yang ke-9 yang kita sudah baca,
Alkitab berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lalu bagaimana kita harus menghadapi pandemi ini? Sikap apa saja yang kita harus miliki supaya damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam hidup kita, supaya damainya boleh kita rasakan hari demi hari. Ada 3 hal yang kita belajar dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang ke-9, hingga ayat 9. Yang pertama, firman Tuhan ayat 4 dan 5 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang sangat indah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa sih maksudnya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Apakah kita harus pamer? Apakah kita harus tunjuk-tunjukkan apa yang kita lakukan? Apa hubungannya? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukankah firman Tuhan berkata, jikalau tangan kananmu memberi, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Lalu apa hubungannya dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Inilah sikap hati yang pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sikap hati yang pertama adalah hati yang peduli. Apa maksudnya? Maksud firman Tuhan hendak mengajak Anda dan saya untuk tidak larut di dalam ketakutan, untuk tidak larut di dalam suasana yang mencekam, untuk tidak hanyut di dalam tindakan yang setiap hari hanya mencermati berapa jumlah orang yang mati, berapa korban virus corona di seluruh dunia, yang akibatnya kita terus menjadi takut. Kita tidak dipanggil untuk membaca semua artikel tentang virus corona, apalagi yang ada di dalam banyak grup yang kita miliki. Grup-grup WA isinya setiap hari corona, dan corona. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hati yang peduli. Rupa-rupanya firman Tuhan memberikan kepada kita rahasia yang besar. Untuk kita memiliki hati yang damai, memiliki hati yang sukacita di masa pandemi ini adalah bukan hidup hanya bagi diri kita sendiri, tetapi kita mulai memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain. Menghadapi pandemi tidak seharusnya kita semakin egois, menutup diri di dalam kamar, tidak berbuat apa-apa. Justru firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengapa? Apa relasinya antara kebaikan hati yang diketahui semua orang dengan hati yang penuh damai sejahtera? Jikalau hati kita peduli, jikalau kita menyatakan kebaikan kepada semua orang, maka mata dan hati kita akan terbuka. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang menderita, lebih menderita daripada kita. Sebelum ada perintah untuk tinggal di rumah, banyak orang sudah ketakutan dan banyak mereka yang sudah mengunci dirinya di dalam rumah. Saya berkesempatan pergi ke suatu tempat yang agak jauh dari sini.
Satu kota Westminster namanya. Dan tidak kebetulan pada saat itu traffic light menunjukkan warna merah dan saya harus berhenti. Dan saya menoleh ke kanan. Di situ duduk 3 orang yang dengan santainya menikmati hamburger. Orang itu membawa tas besar dan saya yakin orang itu tidak punya rumah. Hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau malam mungkin tidur di emper toko. Mereka duduk bersebelahan menikmati hamburger. Satu orang, sementara 2 orang yang lain hanya duduk berdiam diri tanpa masker, tanpa pernah berpikir tentang corona, tanpa pernah berpikir tentang yang lainnya. Well, tentu saja saya tidak menganjurkan hal itu. Tetapi yang saya maksudkan adalah seringkali kita terlalu terpaku oleh ketakutan yang kita miliki. Sementara di luar sana masih banyak orang yang sedang membutuhkan dan kita tidak pernah mengulurkan tangan kita kepada mereka. Sehingga kita merasa bahwa kitalah yang paling menderita, kitalah yang paling susah di atas muka bumi ini. Oleh karena firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hati yang peduli kepada orang lain. Mari cobalah, jangan hanya berdiam diri. Mari coba kita berbagi dengan sesama kita. Coba berbagi beras dengan orang yang membutuhkan. Coba berbagi toilet paper dengan orang yang kekurangan. Coba berbagi masker dengan orang yang membutuhkan. Dan Anda akan tahu, ternyata di luar sana ada terlalu banyak orang yang bahkan tidak memiliki masker. Berasnya hanya cukup untuk hari itu. Sikap hati di masa pandemi adalah sikap hati yang peduli kepada sesama. Dengan kita peduli kepada sesama, dengan kebaikan hati kita nyatakan kepada orang lain, maka kita akan dikuatkan. Sikap hati yang kedua, firman Tuhan lebih dalam lagi berkata, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sikap hati yang kedua adalah sikap hati yang saya namakan hati yang bahagia. Masa mungkin sih? Masa pandemi kok kita bahagia? Resepnya hanya satu. Pada waktu firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin sementara kita, beberapa di antara kita menyangkal dan berkata, tidak mungkinlah. Bukankah kekhawatiran sesuatu yang wajar? Tapi Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir. Alkitab bukan hanya sekedar melarang kita khawatir, tetapi Alkitab juga memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita tidak khawatir. Firman-Nya berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila kita khawatir, kita tidak bahagia. Hati ini akan bahagia. Hati ini akan damai sejahtera kalau kita bisa menang atas kekhawatiran yang menyerang kita.
Dan bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran itu? Firman Tuhan sudah memberi jawabannya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran tidak membawa kebaikan di dalam hidup kita. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Artinya, kekhawatiran bukan memperpanjang umur, tetapi justru kekhawatiran memperpendek umur kita. Oleh karena firman Tuhan berkata, miliki hati yang bahagia, punya sikap hati yang peduli pertama, yang kedua punya sikap hati yang bahagia. Caranya, kalau kamu khawatir, kalau saya khawatir, jangan dipendam, jangan diteruskan, jangan dikembangbiakkan, jangan dipuji. Kekhawatiran harus dikalahkan. Bagaimana caranya? Resep firman Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Jika demikian, apabila kita sudah tahu rahasia sikap hati yang bahagia, yang tidak khawatir, dan kita tahu bagaimana caranya mengalahkan kekhawatiran, maka jam-jam doa kita tidak akan pernah kosong. Karena kita tahu saat kita khawatir, kita datang menaikkan doa kita kepada Tuhan. Hanya dengan kita berdoa, hanya dengan kita menaikkan permohonan, hanya dengan menaikkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita akan menang menghadapi kekhawatiran. Raja Daud pernah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan berkata, ya Allahku, hanya dekat kepada Allah saja aku tenang. Bukan hanya Raja Daud, tapi Mazmur. Banyak sekali di dalam Mazmur. Ungkapan hati yang sedang menghadapi kesulitan. Ungkapan hati yang merasa aku akan tetap dekat kepadamu. Aku tidak takut. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku mendekat kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhanku. Hati yang bahagia hanya kita dapatkan pada waktu kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir kalau kita tahu bagaimana mengalahkan kekhawatiran itu, yaitu menaikkan segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Hari-hari ini seharusnya kita berdoa lebih dari hari-hari yang lalu. Di masa pandemi ini, seharusnya kita membaca firman lebih dari hari-hari yang lalu. Di masa pandemi ini harusnya kita mendekat kepada Tuhan lebih dekat dari hari-hari yang lalu. Karena hanya dengan itulah kita memiliki sikap hati yang bahagia. Yang ketiga, rahasia yang diberikan firman Tuhan kepada kita. Nomor 1, sikap hati yang peduli. Yang kedua, hati yang bahagia. Yang ketiga, di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sikap hati yang ketiga adalah hati yang fokus. Jadi hati yang peduli, hati yang bahagia, hati yang fokus. Fokus kepada apa? Bukan fokus kepada berita, bukan fokus kepada berapa orang yang mati, bukan fokus kepada berapa penambahan jumlah korban yang dirawat di rumah sakit yang positif.
Tetapi hati yang fokus, firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Fokus kepada hal-hal itu. Kuasai hati dan pikiran, bukan kepada situasi sekitarmu, tapi kuasai hati dan pikiran kepada semua yang benar. Yang tidak benar, tidak usah dipikirkan. Pilah-pilah mana berita yang benar. Yang hoax, yang tidak jelas sumbernya, tidak usah dipikirkan. Semua yang mulia, yang tidak mulia, tidak usah dipikirkan. Semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang tidak sedap didengar, jangan dipikir. Yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itulah yang diberikan firman Tuhan kepada kita. Hati yang fokus, memikirkan semua yang benar. Firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Namun sayangnya manusia lebih suka memikirkan yang remeh-temeh, memikirkan yang tidak betul, memikirkan yang tidak jelas, memikirkan yang tidak murni, memikirkan yang tidak suci, memikirkan yang tidak sedap didengar. Tutup telinga rapat-rapat dari berita-berita yang membuat kita takut dan cemas serta khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tutup telingamu rapat-rapat, arahkan hatimu kepada semua yang benar, yang mulia. Arahkan pikiranmu kepada yang suci, kepada yang agung, kepada yang sedap didengar. Dan akibatnya, maka Allah, sumber damai sejahtera, ayat yang ke-9 berkata, akan menyertai kamu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pilihan ada pada kita hari ini. Apakah kita memilih untuk terus hidup dalam ketakutan? Atau kita memilih untuk terus di dalam kecemasan? Ataukah kita memilih untuk tinggal di dalam damai sejahtera yang Allah sudah sediakan? Dan saya berdoa, saudara memilih jalan damai sejahtera. Anda dan saya memilih sikap hati yang bahagia, sikap hati yang sukacita, sikap hati yang penuh dengan kedamaian, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Dan saya berdoa, firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Hati yang fokus, hati yang peduli, dan hati yang berbahagia. Saya berdoa, kiranya kuasa, kasih, dan damai sejahtera Allah menolong kita melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja. Mari saya mengundang kita sekalian, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ya Bapa yang berada di dalam sorga, kami bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Menyadari ketidakmampuan kami, kelemahan kami, kekhawatiran kami menghadapi masa-masa ini Tuhan. Mari Tuhan peganglah tangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Karena kami percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh itu yang menolong kami untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Bersama dengan Engkau.
Kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Ya Tuhan, ajari kami untuk terus setia kepadamu. Biar damai sejahtera-Mu itu tinggal senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus hidup menyertai kita selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Maranatha. Amin. Berikut ini adalah persembahan lagu dari teman-teman Maranatha. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, firman Tuhan Mazmur pasal 138 ayat 7 mengatakan, even though you must walk in the midst of trouble, I will preserve you. Artinya ialah, I will fight every battle with you. Fear not of
anything, because God be with you always. I love you guys. See you.